Oke, mungkin aku mau sharing. Kemarin itu aku ada lihat di YouTube Short ya. Itu Raditya Dika, dia ada salah satu event, dia bilang, dulu pengalaman dia waktu dia buat buku, ada salah satu eh, seorang pria lah, dia coba email Reddit terkait tawaran untuk buat komik. Jadi bukunya itu mau dibuat sebagai komik, tapi dia langsung buat ilustrasinya. Ada beberapa gambar sebagai covernya. Dia nawarin gambar mana yang kamu pilih jika bukumu akan dibuat komik. Kurang lebih seperti itu. Jadi Radit kan nggak kenal ini orangnya siapa, tiba-tiba ada email masuk, nggak jelas gitu kan. Terus baru diajak lah ketemu sama dia kan di salah satu kafe. Aku nggak tahu di daerah mana tuh, lupa. Jadi waktu Radit sampai sana, dia nungguin kok nggak ada orang yang ditungguin sama dia nih, nggak ada orang yang nyapa dia juga. Terus baru dicoba lah email, karena dulu belum zamannya WhatsApp ya atau instant message yang lainnya gitu. Jadi di email sama si Radit, kemudian dibalas lah sama orang yang ngirim email dia pertama itu. Ternyata dia balas, saya ada di belakang Anda. Ini kayak Intel gitu ya rasanya. Jadi anak SMA rame-rame bergerombol ada di belakang Radit tiba-tiba. Jadi dia nawarin gambarnya, ditunjukin ke Radit. Ada beberapa gambar gitu kan. Terus baru diminta milih gambar mana yang mau dipilih. Nah, namanya itu orangnya itu Dio Rudiawan ya. Dio Rudiman, sorry. Saat ini sekarang dia udah jadi director di UK kalau nggak salah ya. Nah, jadi salah satu pelajaran penting bisa diambil di sini adalah kayak Dio Rudiman ini dia tahu kalau dia tuh punya potensi dalam ilustrasi ya. Apalagi dia bisa nggambar yang bagus gitu. Dia coba nge-challenge dirinya untuk menghubungi si Radit. Siapa tahu diterima kan. Dan nyatanya diterima. Dia sampai ikut tour terkait bukunya itu, komiknya itu. Ya mungkin kayak di kita lah. Karena kita ragu mau ngambil decision kan. Misalnya ada opportunity, kita pikir, oh apa nggak nanti sulit ke depannya, apa mungkin nanti banyak saingnya. Sama lah kayak kami mungkin ya. Ini aku mungkin cerita pengalaman pribadi. Sebelum aku masuk ke dunia kerja, waktu awal-awal tamat sekolah dulu, mungkin ada beberapa udah aku ceritain. Aku dulu kan diminta sama orang tua itu pribadi untuk kuliah aja, jangan masuk ke dunia kerja. Karena memang aku difokuskan untuk masuk ke dunia pendidikan terlebih dahulu, selesaikan semua, baru masuk ke dunia kerja. Cuman aku rasa kalau misalnya di dunia sekarang ini, di dunia kerja, kita berada di alma mater manapun, kita bawa alma mater manapun, itu belum menjamin kita sukses di kedepan hari. Nah, tapi aku berpikir dari cerita salah satu seniman ya, kayak Sujiwo Tejo, dia pernah bilang, kalau kalian sebagai fresh graduate, jangan orientasi kalian itu hanya uang. Tapi gimana caranya kalian bisa cari ilmu sebanyak-banyaknya. Nanti di kemudian hari, bukan uang yang kalian cari, tapi uang yang nyari kalian gitu. Jadi di situ aku berpikir kan, berarti kita mau kuliah di tempat sebagus apapun, tapi kalau kita nggak punya skill, kita nggak punya pengalaman yang bagus untuk ngehandle hal-hal besar gitu ya, itu kita nggak akan bisa sukses. Menurut aku seperti itu. Terus pun waktu sebelum kami ke Jakarta ya, di bulan 2 tahun 2023, itu aku ada kesempatan diminta di challenge untuk pindah ke divisi pop engineer di Medan. Cuman qadarullah ya, itu memang dari sisi manajer kami itu nggak mengizinkan aku, karena ada satu teman kami mungkin yang diprioritas ke sana. Tapi aku bersabar di situ ya. Nah, di situ bismillah ya, ada tawaran yang lebih bagus lagi di kemudian hari, yaitu kemarin di challenge ke NOC dan Cloud Engineer-nya. Terus baru nggak berapa lama ada informasi kan terkait gimana di Jakarta kita mau ekspansi terkait internet access. Terus baru ada tawaran. Nah, awalnya kan kita nggak ada bicara di sini soal salary atau apa gitu. Tapi aku coba aja, berani gitu. Aku juga dari dulu belum pernah keluar kota, maksudnya yang keluar pulau Sumatera ya. Ya hanya lingkungan wilayah Sumatera aja. Aku pikir ya masih muda, selagi kita masih bisa, kenapa kita harus takut ya? Gitu. Terus kita nggak tahu kan kesempatan yang bisa kita dapatkan di sini. Ya nyatanya di sini kita bisa lebih berkembang. Yang aku rasakan, aku bisa lebih banyak belajar. Ya kalau di Medan kan memang udah
ya kalau kita bilang udah terbangun semua lah secara ekosistemnya. Kalau di sini kan kita mungkin kalau untuk internet akses baru kita bangun secara bertahap gitu kan. Jadi kita bisa tahu lebih banyak hal gitu. Jadi menurut aku penting untuk kita pribadi itu jangan takut untuk ngambil langkah ya. Kalau misal ada opportunity yang kita rasa kita pertimbangkan itu baik, ya coba aja diambil gitu. Kayak si Dio Rudiman tadi, dia coba menghubungi Radit. Kalau dia nggak berani, nggak coba dirinya untuk email si Radit, belum tentu dia bisa jadi kayak sekarang ya kan. He had taken a right decision gitu kan. Jadi ya itu penting menurut aku kalau misal ada opportunity kita ambil aja gitu. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jangan nantinya kesempatan itu datang, terus kita nggak ambil, ya kan? Kita nggak ambil kesempatan itu, nanti di kemudian hari kita menyesal gitu. Kesempatan itu nggak datang 2 kali, tapi kemungkinan kesempatan itu adalah datang kepada orang yang nggak pernah berhenti untuk mencoba. Jadi intinya sejak dini kita kalau bisa persiapkan diri kita sebaik mungkin, sematang mungkin. Jadi tak ada kesempatan datang apapun itu, dimanapun itu kita bisa ambil dan kita bisa ngelakuin dengan baik. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sharing. Tim Media Antarnusa, antusias, antusias, antusias. Berpikir optimis. Siapa yang utama? Customer.